Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Kali ini aku akan melakukan general love reading ya, dengan tema pembacaan akankah dia membuka komunikasi ya dalam waktu dekat ini untuk beberapa yang mungkin saat ini entah lost kontak atau tidak berkomunikasi dengan seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan ya. Di sini kita akan coba cari tahu akankah dia membuka komunikasinya dalam waktu dekat. Namun aku ingatkan kembali bahwa ini adalah general reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk semua, karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif ya, atau energi orang banyak. Jadi apabila menurut kamu tidak resonate, maka tidak perlu dipaksakan ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Di sini aku sudah shuffle beberapa kartu tarot, Lenormand dan juga oracles ya, untuk lebih memperjelas situasi dan kondisinya. Dan untuk lebih menghemat waktu, kita langsung saja masuk pada pembacaan ya. Sebelumnya di sini mungkin beberapa dari kamu dealing dengan Gemini ya, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Ada juga di sini Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio. Semua zodiak ada di sini. Energi yang paling kuat di sini ada Scorpio, lalu ada Cancer ya, ada Leo juga di sini, dan ada Sagittarius ya. Namun karena semua zodiak ada, jadi kamu hanya tinggal menyesuaikan saja dengan zodiak mana kamu berdealing. Aku ngeliat saat ini yang dia rasakan ya, memang sebenarnya dia ingin banget untuk menghubungi kamu di sini ya, ingin banget menghubungi, ingin banget untuk bisa berkomunikasi dengan kamu. Cuman di sini aku ngelihat dia bingung, ada konflik batin yang dia rasakan saat ini ya. Mungkin sebelumnya di sini kamu sama dia ini berkonflik ya, mungkin kamu sama dia sempat bertengkar, ada perselisihan ya, ada selisih paham di sini kayak gitu. Dan itu yang membuat dia jadi bingung ya, atau bimbang, dilema ya, untuk menghubungi kamu atau tidak. Jadi ada gejolak batin ya. Di satu sisi dia ingin banget untuk menghubungi kamu, di sisi yang lain di sini mungkin dia berpikir bahwa kalian memiliki masalah gitu ya, permasalahan atau konflik gitu. Dan mungkin juga di sini aku ngelihat masalah atau konflik yang terjadi di antara kalian ini, mungkin ini melibatkan banyak orang. Jadi nggak hanya kamu sama dia yang terlibat dalam konflik, tapi mungkin ada beberapa orang yang ikut campur dalam hubungan kalian ini gitu ya. Entah di sini ada ikut campur dari keluarga ya, entah keluarga dia atau keluarga kamu, orang tua mungkin, atau saudara, atau mungkin ada ikut campur dari teman-temannya dia, atau mungkin rekannya dia gitu ya. Atau mungkin memang ada pihak-pihak lain lah yang mengintervensi hubungan kalian, yang ikut campur dalam hubungan kalian, di permasalahan kalian, yang bikin masalahnya jadi semakin rumit ya, kondisinya semakin rumit, dan ya konfliknya semakin memuncak, bukannya selesai, tapi karena terlalu banyak orang yang terlibat jadi makin runyam gitu lah, yang aku lihat di sini seperti itu. Dan mungkin beberapa di antara kalian, aku ngeliat di sini sepertinya mengalami perbedaan ya. Mungkin itu juga yang menjadi pemicu konflik. Entah di sini perbedaan pendapat kah, atau perbedaan pandangan ke depan gitu ya, atau bahkan di sini perbedaan usia, perbedaan kultur keluarga juga bisa ya, perbedaan suku, ras, budaya, atau bahkan perbedaan keyakinan, perbedaan agama ya, atau mungkin di sini perbedaan status sosial gitu ya di sini. Oke. Banyak sekali hal yang memicu konflik di antara kalian, aku lihat di sini. Oke. Itu yang aku lihat mungkin yang jadi masalah gitu loh. Dan dia bingung kalau misalnya menghubungi kamu gitu ya, masalah itu akan tambah besar gitu, karena udah terlalu banyak orang yang mencampuri urusan kalian di sini gitu loh. Jadi ada
ada perang batin yang dia rasakan begitu berat ketika dia ingin mengkontak kamu atau menghubungi kamu gitu. Berat sekali aku lihat ya. Aku ngelihat di sini beberapa orang yang dealing dengan kamu sebenarnya dia udah sadar gitu ya bahwa dia tuh salah di sini. Mungkin dia udah sadar itu. Semesta udah memberikan pencerahan untuk dia, sudah memberikan pembelajaran untuk dia gitu ya. Oke. Cuma memang di sini ini berat gitu loh. Kalaupun dia ingin menghubungi kamu tuh berat banget rasanya, entah kenapa. Ya, yang aku lihat di sini. Jadi kalau menurutku dalam waktu dekat ini mungkin dia tidak menghubungi kamu, ya. Oke, yang aku lihat di sini seperti itu energinya. Walaupun aku ngeliat di sini sebenarnya dia masih ingin memperjuangkan atau dia masih ingin berusaha untuk hubungan kalian, tapi memang situasi yang terlihat di sini yang dia jalani itu berat gitu loh, situasinya, kondisinya gitu loh. Kalaupun memang ingin tetap sama kamu, dia tuh perlu banget extra effort gitu, harus ada effort yang lebih banget, yang lebih keras banget aku lihat di sini. Ya harus ada perjuangan, pengorbanan banget di sini yang aku lihat gitu ya. Harus benar-benar berusaha gitu. Oke. Aku ngeliat sebenarnya dia bisa loh. Dia bisa menghandle situasi ini. Atau sebenarnya dia bisa memanifestasikan apa yang dia inginkan. Kalau memang dia ingin kamu, dia bisa. Kalau memang dia ingin bersama kamu ya seperti itu, dia bisa. Cuman kenapa di sini dia tidak melakukan itu ya? Bisa jadi di sini dia ya entah dia benar-benar tidak benar-benar menginginkan kamu, atau di sini ada sesuatu yang memberatkan dia untuk bisa bersama kamu. Ada satu alasan berat yang dia miliki ya ketika dia ingin bersama kamu. Oke. Jadi sulit untuk bersama kamu gitu loh. Tapi sebenarnya kalau bisa dibilang dia belum move on dari kamu ini orang gitu ya. Dia belum move on, dia masih sayang kalau bisa dibilang. Bahkan saat ini kayaknya dia lagi kangen banget sama kamu ya. Dia ingin banget gitu mengulang momen-momen yang pernah kalian lalui bersama. Di sini juga yang aku lihat ini orang ini masih mengenang semua hal tentang kamu. Bayang-bayang kamu tuh masih kuat banget di diri dia. Dia nggak bisa ya, belum bisa untuk membuang perasaan dia saat ini terhadap kamu ya, kayak gitu. Aku ngelihat di sini ya segala sesuatu yang pernah kalian jalani di masa lalu itu masih selalu membayang-bayangi hatinya, pikirannya gitu loh ya. Dia sulit banget sih untuk mengalihkan perasaannya dari kamu, aku lihat di sini ya. Oke, dan kalau saat ini dia lagi kangen sama kamu gitu ya, dia tuh cuma bisa memandang foto kamu atau cuma bisa stalking kamu dari jauh. Itu aja yang dia bisa, aku lihat ya. Karena aku lihat di sini ada takdir yang bisa dibilang kayak takdir ini cukup memberatkan dia gitu loh ya. Mungkin di sini ada yang mengalami kendala restu dari orang tua kah gitu ya, dari keluarga, atau mungkin kamu dealing dengan seseorang yang sudah terikat komitmen atau sudah berkeluarga gitu ya. Dan aku ngelihat walaupun dia cinta, tapi ini berat hubungannya gitu loh ya. Kalau dia nggak benar-benar punya tekad untuk bisa bersama kamu, mungkin itu nggak akan terrealisasi gitu sampai kapanpun kalau dia nggak bertekad. Karena sebenarnya kalau dia bertekad di sini dia bisa ya, karena ada the magician. Aku ngerasa dia mampu gitu untuk mewujudkan apapun yang dia inginkan sebenarnya gitu ya. Aku ngeliat di sini ada situasi yang benar-benar bikin dia berat ya memang. Ketika dia ingin menghubungi kamu tentunya itu kayak cukup berat banget gitu ya. Sebenarnya ada banget keinginan dia untuk berkomunikasi dengan kamu, berkabar dengan kamu, tapi kayak berat aja gitu. Dia merasa kayak mau menghubungi kamu tuh berat. Entah di sini dia mengalami tekanan dari orang lain gitu untuk tidak menghubungi kamu atau lain sebagainya. Intinya ada situasi yang benar-benar
menekan dia tuh seperti di bawah tekanan, di bawah kendali gitu ya. Dan itu benar-benar membebani dia atau memberatkan dia, dan sebenarnya dia cukup lelah, capek dengan situasi dan kondisi seperti itu. Yang aku lihat di sini seperti itu. Mungkin di sini koneksi kalian sudah berakhir ya. Oke. Makanya di sini kayak dia ingin menghubungi kamu tapi ragu gitu loh. Ya karena ini ada sesuatu yang menekan dia gitu ya. Oke, jadi kayak dia mau menghubungi kamu ragu lagi, bingung lagi, bimbang lagi, dilema lagi gitu loh ya, seperti itu terus. Dan dia mencoba mempertimbangkan dengan logikanya lagi gitu ya. Itu yang aku lihat di sini sih, kebingungan itu benar-benar menyelimuti hati dia. Padahal sebenarnya kalau memang dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, dia bisa mengikuti apa kata hatinya, why not gitu loh ya. Seberat apapun halangannya atau rintangannya, di sini dia akan tetap gitu loh maju. Kalau memang di sini dia bertekad untuk bisa bersama kamu gitu ya. Lain cerita kalau misalkan di sini dia tidak benar-benar gitu ya menginginkan kamu atau tidak benar-benar ingin bersama kamu seperti itu. Tapi aku ngeliat di sini masih ada perubahan yang bisa terjadi sih. Ada kejadian yang mungkin nantinya tidak terduga gitu ya, entah itu hal positif ataupun negatif. Aku ngelihat mungkin entah di sini dia akan berubah pikiran gitu ya untuk bisa lebih berani gitu ya memperjuangkan kamu atau mengusahakan hubungan kalian, atau sebaliknya. Intinya di sini ada kejadian yang tidak terduga yang akan terjadi, aku lihat ya, seperti itu. Aku ngeliat di sini kayaknya sebenarnya dia ingin banget gitu ya punya hubungan jangka panjang sama kamu sebenarnya gitu ya. Dia ingin banget untuk punya kesempatan gitu untuk memperbaiki semuanya dari awal lagi atau memulai dari awal lagi gitu. Sebenarnya ada keinginan itu. Makanya di sini aku lihat ada kejadian yang tidak terduga nanti. Entah itu hal positif ataupun negatif gitu ya. Semoga saja itu hal yang positif ya. Karena aku lihat di sini dia sayang sama kamu. Dia masih sangat menyayangi kamu, masih sangat mencintai kamu. Ya, bahkan masih mengharapkan kamu, masih belum bisa move dari kamu gitu loh. Benar-benar masih kangen gitu, dan sebenarnya di sini dia ingin banget untuk merealisasikan rasa cintanya terhadap kamu. Dia ingin banget berkomitmen di sini sama kamu sebenarnya ya. Dan aku ngelihat di sini dia kangen, ingin banget ketemu sama kamu, dan pada akhirnya nanti aku ngelihat dia akan datang dengan segala pertimbangan dia gitu ya, dengan segala gejolak batinnya gitu ya. Dia sudah berusaha perang melawan perasaannya sendiri atau dirinya sendiri. Di sini mungkin dia akan datang. Oke. Cuma memang kondisinya ini toksik banget ya. Entah kamu dealing sama orang yang toksik atau circle kalian yang toksik gitu ya. Gitu. Wow, di sini sepertinya nantinya akan ada takdir baik gitu ya. Kalau memang kalian benar-benar digariskan oleh Tuhan untuk berjodoh, aku rasa apapun halangannya itu pasti akan bisa dilewati gitu ya. Ya, aku lihat di sini seperti itu. Oke. Jadi mungkin lebih berserah diri ke Tuhan aja ya, lebih banyak berdoa di sini. Oke, kita akan coba lihat kondisi situasinya ya. Dari Lenormand aku lihat di sini memang ada gunung ya, ada halangan yang cukup besar banget yang menghalangi kalian untuk bersama, yang memblok dia untuk bisa bersama kamu. Jadi dia mungkin itu yang membuat dia khawatir, takut atau berat untuk menghubungi kamu ya, karena ada halangan yang begitu besar. Nah, halangan ini bisa jadi adalah kendala restu dari keluarganya mungkin ya, atau keluarga kamu, atau mungkin dia punya orang lain selain kamu, atau dia punya keluarga seperti yang aku katakan tadi, dia sudah berkomitmen dengan orang lain gitu ya. Intinya ada halangan yang memblok atau menghentikan dia untuk bersama kamu ya.
dan ini besar banget halangannya. Makanya aku bilang tadi kalau memang dia ingin tetap bersama kamu butuh extra effort gitu ya, butuh bener-bener perjuangan, pengorbanan yang besar gitu loh ya. Oke, dan aku lihat di sini memang sempat terlibat konflik antara kamu sama dia atau antara orang-orang di sekitar kalian gitu, karena aku lihat mungkin konflik ini melibatkan banyak orang seperti yang aku katakan tadi ya. Dan konflik ini cukup hebat, perdebatan yang dilakukan ini cukup hebat ya, entah perdebatan yang dilakukan sama kamu atau perdebatan yang dia lakukan dengan circle-nya dia gitu, yang menekan dia untuk tidak bersama dengan kamu gitu. Intinya ada perdebatan, ada konflik gitu yang cukup panas di sini ya, dan berulang-ulang terjadi terus konflik yang sama atau debat yang sama, adu argumentasi gitu ya. Tapi terlepas dari itu, aku ngeliat di sini sepertinya dia belum bisa move dari kamu. Memang dia masih terus memperhatikan kamu, masih terus melihat kamu dari jauh. Dia belum bisa memalingkan wajahnya dari kamu, belum bisa mengalihkan hatinya dari kamu gitu ya. Oke. Bahkan dia masih belum fokus dengan hidupnya yang sekarang. Dia masih suka flashback tentang kamu ya. Intinya dia masih masih bayang-bayangi oleh masa lalunya bersama kamu gitu. Mungkin terlalu banyak kenangan yang kalian lalui bersama gitu, terlalu banyak momen. Dan di sini pun aku ngelihat kalau memang dia itu ditakdirkan untuk kamu, aku ngeliat pasti ada jalannya gitu ya, ada jalannya dari semesta, dari Tuhan, entah bagaimanapun caranya ya. Itu yang aku lihat di sini. Jadi percaya aja, oke? Dan aku ngerasa dia pun saat ini sepertinya sedang mencari jalannya juga, atau sedang mencari solusi penyelesaian atas konflik yang terjadi. Dan di sini juga sebenarnya dia ingin banget berkomunikasi dengan kamu ya. Dan seperti yang aku katakan tadi, mungkin saat ini dia sedang mempertimbangkan karena dia sedang bingung gitu loh. Dia merasa bingung apa yang harus dia lakukan gitu loh. Dia merasa pusing ya. Oke, dia merasa kayak nggak jelas, tidak tentu arah gitu loh, apa yang seharusnya dia lakukan sekarang. Oke. Pusing, memusingkan kondisi ini. Bahkan kayak perasaan dia, pikiran dia tuh berubah-berubah di sini aku lihat. Tapi nantinya aku ngeliat di sini kalian akan berkomunikasi kok. Dia akan menghubungi kamu di sini aku lihat. Akan ada komunikasi atau pembicaraan ya yang akan kalian lakukan. Entah di sini dia chatting kamu gitu ya, atau di sini dia telepon kamu atau video call gitu ya, atau bahkan akan menemui kamu langsung ya, seperti itu. Cuman nggak dalam waktu dekat ini, sepertinya yang aku lihat butuh waktu atau butuh proses, karena saat ini kayaknya dia sedang bertanya dengan diri dia sendiri gitu, sedang kayak sedang mencari sebenarnya apa sih yang dia inginkan gitu loh ya. Itu yang aku lihat sih. Oke. Sedang berperang melawan egonya, perasaannya sendiri seperti itu. Dan aku ngeliat ini memang berkaitan dengan hubungan kalian ya, dengan komitmen. Dan di sini aku rasa memang dia akan menemui kamu ya. Dia ingin sekali bertemu dengan kamu. Oke. Coba kita lihat di sini apa yang ingin dia sampaikan sebenarnya ke kamu. Sometimes I stay awake thinking about you. Aku ngerasa di sini ya terkadang dia selalu terjaga di setiap malam hanya untuk memikirkan kamu itu ya. Jadi dia tuh ingin menyampaikan bahwa terkadang aku terjaga di malam hari gitu ya, hanya untuk memikirkan tentang kamu. Itu yang dia katakan. Jadi dia nggak bisa tidur karena kepikiran sama kamu, apalagi perasaan dia tuh berubah-berubah, emosional dia nggak stabil ya. Dia merasa nggak jelas, merasa nggak pasti dalam koneksi ini gitu loh. Dia merasa pusing banget dan dia kayak bingung, dia nggak tahu harus melakukan apa gitu loh, gelisah ya. Itu yang aku lihat, khawatir. Dan di sini I am become a better person. Aku ngerasa
dia akan datang dengan pribadi yang lebih baik, ya. Dia akan datang lagi ke kamu. Aku lihat di sini memang dia akan datang lagi dengan versi terbaiknya dia, gitu loh. Karena I'm so attracted to you. Di sini aku ngerasa dia memang masih tertarik sama kamu, masih sayang sama kamu, gitu loh, ya. I wonder if you are happy without me. Oke, dia ingin tahu gitu ya, apakah kamu itu happy ya tanpa dia? Apakah kamu bahagia tanpa dia? Ya. Dan terakhir dia mengatakan I love you. I love you. Aku cinta kamu. Ya, seperti yang aku katakan tadi. Sampai saat ini aku ngerasa dia belum bisa move on dari kamu. Dia masih sayang, dia masih cinta gitu ya. Tapi situasinya yang berat gitu, ya. And then di sini ada I replay conversation over and over. Dia bilang aku selalu mengulang-ulang gitu ya percakapan kita gitu ya, atau room chat kita, conversation kita berulang-ulang selalu gitu loh. Kalau dia kangen sama kamu, mungkin dia selalu apa ya, mengulang ingatannya tentang apa yang kalian lalui bersama sebelumnya, conversation yang pernah kalian lakukan sebelumnya, ya. Atau mungkin pesan-pesan yang pernah kamu kirim ke dia atau dia kirim ke kamu, itu selalu gitu dia ulang-ulang, ya. Atau bahkan memandangi foto kamu gitu, ya. I regret lying to you. Aku menyesal ya telah berbohong dengan kamu. Dia mau nyesal kalau dia di sini mungkin pernah bohong sama kamu, ya. I hope that you can forgive me one day. Aku berharap kamu bisa memaafkan aku suatu hari nanti. Ya, dia berharap bahwa kamu bisa maafin dia nantinya. I bury myself in work to forget you. Ya. Dia mengubur dirinya dalam pekerjaan untuk bisa lupa sama kamu. Gitu. I want to feel that way again. Aku ingin merasakan gitu ya, merasakan lagi. Intinya di sini kayak dia ingin sama kamu sebenarnya, yang aku lihat sih. Oke. Tapi hanya waktu yang bisa menjawab, ya. Oke, mungkin itu aja sih yang dapat aku sampaikan. Semoga bisa resonate ya. Namun jika tidak resonate maka tidak perlu dipaksakan, karena ini general reading. Jadi bijaksanalah dalam menonton video ini dan bijaksanalah dalam menyikapi setiap perkataanku. Sampai jumpa pada video-video aku selanjutnya. Bye.